Bab 7. Lakukan saja. Penanggung jawab asli proyek ini adalah ayah Chen Zhentian, Chen Yihua. Namun tanpa disangka, ia tiba-tiba digantikan oleh Chen Zhentian. Suruoksu mendapat firasat buruk ketika dia memikirkan konflik di mal kemarin. Saya khawatir kerjasama ini akan sulit. Karena kita semua adalah teman sekelas lama, aku akan langsung ke pokok permasalahan dan menjelaskan rencananya. Saya mendengarkan. Anda dapat berbicara perlahan. Chen Zhentian tersenyum sopan. Suruoksu tidak membuang waktu dan mulai menjelaskan rencana yang ada, menjelaskan setiap poin secara menyeluruh. Rencana keseluruhannya adalah membangun kompleks komersial komprehensif yang mengintegrasikan makanan, akomodasi, dan hiburan. Suruoksu dengan jelas menjelaskan keuntungannya dan menunjukkan ketulusan yang cukup dalam kerjasama. Chen Zhentian terus tersenyum saat mendengarkan. Tetapi matanya selalu tertuju pada Suruoksu. Suruoksu, apa yang kamu katakan memang sangat bagus. Proyek ini juga sangat menjanjikan. Tapi resiko dari proyek ini juga besar. Jadi saya perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Perhatiannya tertuju pada Suruoksu sekarang. Adapun rencananya, Chen Zhentian tidak terlalu memperhatikannya. Tapi ini tidak penting. Karena dia sudah memahami situasi Su Group saat ini sebelum datang. Grup Su dimulai di industri kecantikan dan perawatan kesehatan. Tetapi selalu ditekan oleh kamar dagang Luo Jing yang dikendalikan oleh Luo Fei Fei. Untuk mencari terobosan, Suruoksu punya ide untuk mengembangkan proyek yang baru. Hanya saja perusahaan keluarga Su memiliki keterbatasan dana dan tidak bisa mandiri mendukung pengembangan proyek tersebut. Sehingga hanya bisa mengupayakan kerjasama investasi. Investasi Zhentian keluarga Chen adalah grup modal Ventura terbesar di kota Jianghan, dan juga merupakan pilihan pertama keluarga Su. Chen Zhentian tahu betul bahwa jika dia menyetujuinya begitu saja, bagaimana dia bisa mengendalikan Suruoksu dan membuatnya menyerah dengan patuh. Suruoksu tidak mau menyerah dan berkata, Tuan Chen, pasar di Jianghan cukup untuk membuat piring ini. Meskipun ada banyak kompleks komersial yang komprehensif di kota Jianghan, semuanya relatif kuno. Apa yang dikembangkan keluarga Su kami akan menjadi hal baru dan menyasar kelompok konsumen muda. Setelah sukses, kami akan menciptakan sejarah. Dan agar terlihat lebih mudah, saya bergabung dengan jalan selebriti internet, elemen paling populer seperti ruang pelarian, pembunuhan skrip, game VR, dan lain-lain. Selama keluarga Chen bersedia berinvestasi, saya yakin Susmol akan menjadi legenda di Jianghan. Pencipta dan perencana utama rencana ini adalah Suruoksu, yang melakukan banyak riset pasar untuk tujuan ini. Su Qilin pada awalnya terkejut dengan rencana berani ini. Jika itu benar-benar menjadi kenyataan, itu akan menjadi jalan keluar baru bagi keluarga Su. Jadi dia menyerahkan rencana itu kepada Suruoksu. Suruoksu, aku tahu, tapi pembangunan malmu akan menelan biaya setidaknya 5 miliar. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Saya belum tahu banyak tentangnya. Mengapa kita tidak mencari tempat malam ini dan Anda bisa menjelaskannya secara detail? Saya tahu restoran Prancis yang sangat bagus. Saat dia berbicara, Chen Zhentian mengulurkan tangan dan meraih Suruoksu. Matanya tertuju pada rok mini Suruoksu, ingin menembusnya dengan matanya. Wajah Suruoksu menjadi dingin dan dia mundur untuk menghindari Chen Zhentian. Tentu saja dia tahu pikiran kotor di hati Chen Zhentian. Suruoksu berkata dengan nada dingin. Maaf, saya sudah menikah dan harus pulang malam ini. Suruoksu, mengingat kondisimu, bagaimana mungkin orang desa itu layak untukmu? Apakah itu latar belakang keluarga atau bakat? Hanya aku, Chen Zhentian, yang layak untukmu, orang desa itu. Sudah cukup. Suruoksu langsung menyela Chen Zhentian. Bagaimana dengan suamiku? Apa hubungannya denganmu? Betapapun biasa dia tetaplah suamiku. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Mohon pertimbangkan proyek ini dengan hati-hati, Tuan Chen. Wajah Chen Zhentian menjadi dingin dan dia berkata, Suruoksu, jika kamu ingin bekerja sama, kamu bisa, kecuali kamu menjadi wanitaku. Saya telah memberi Anda kesempatan. Pikirkan baik-baik apakah Anda ingin bekerja sama. Melihat ketidaksenangan Chen Zhentian,
Suruoksu tentu saja tidak sopan dan langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Tuan Chen bilang begitu, jadi tidak perlu membicarakan kerjasama. Silakan segera keluar. Suruoksu, jangan menyesalinya. Setelah mengucapkan kata-kata kejam ini, Chan Gentin membanting pintu dan pergi. Garasi lantai bawah. Chan Gentin berteriak. Tidak tahu malu. Suruoksu, tanpa investasi saya ingin tahu siapa lagi yang dapat Anda temukan untuk bekerja sama di Jianghan. Kecuali keluarga Chen. Tidak ada seorang pun di Jianghan yang dapat menghabiskan 5 miliar sekaligus untuk berinvestasi dalam proyek berisiko tinggi seperti itu. Aku menunggu hari ketika kamu datang untuk memohon padaku. Aku ingin kamu berlutut di depanku seperti anjing, dan biarkan aku bermain denganmu. Ye Fen kebetulan datang ke sini ketika dia mendengar suara itu, dan kata demi kata memasuki telinganya. Niat membunuh yang luar biasa melonjak seperti tsunami. Kurang ajar. Beraninya memikirkan mengambil kesempatan terhadap istriku. Kamu mencari kematian. Ye Fen mulai berlari dan mendatangi Chen Gentin tanpa menunggu reaksinya. Dia menendang perut Chen Gentin tepat, menjatuhkan Chen Gentin ke tanah, dan yang terjadi selanjutnya adalah pemukulan yang tidak manusiawi. Chen Gentin menjerit seperti babi yang disembelih, dan akhirnya dipukuli hingga pingsan. Berhenti! Kapten keamanan dan 2 penjaga keamanan mendengar suara itu dan bergegas. Melihat Chen Gentin terbaring di tanah dan tidak sadarkan diri, wajahnya tampak jelek. Orang baru, kamu dalam masalah besar. Apakah Anda tahu siapa ini? Ini Tuan Chen dari Gentian Investments. Ye Fen memang mengangkat bahu dan berkata, Aku tidak peduli. Berani memikirkan istriku. Aku tidak membunuhnya sudah termasuk baik hati. Kantor ketua. Suruoksu melaporkan masalah kerjasama kepada Sukilin. Telepon berdering, dan melihat sekretarisnya yang menelepon. Suruoksu mengerutkan kening dan mengangkatnya. Direktur, sesuatu telah terjadi. Tuan Chen pingsan oleh penjaga keamanan baru di garasi lantai bawah. Suruoksu mendapat firasat buruk. Itu yang bernama Ye Fen. Mendengar nama itu, wajah Suruoksu dipenuhi garis-garis hitam. Saya tahu. Saya akan segera ke sana. Suruoksu menutup telepon dan bergegas turun. Sesaat kemudian, Suruoksu tiba di tempat kejadian. Melihat Chen Gentin dipukuli sampai menjadi kepala babi, dia merasa sangat bahagia. Tapi bagaimanapun juga, Chen Gentin adalah pemilik muda dari investasi Gentian. Jika sesuatu terjadi padanya di Sugrup, dia tentu tidak bisa mengabaikannya. Jadi dia membuka mulutnya dan memerintahkan kapten keamanan. Tolong bantu Tuan Chen memanggil ambulans. Ya. Kapten keamanan selesai memanggil ambulans dan hendak melaporkan situasinya kepada ketua. Suruoksu berkata, Ye Fen, apakah Anda yang memukul Tuan Chen? Ye Fen mengangguk dan berkata, Ya, dia baru saja menghina direktur, dan saya mendengarnya. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi, jadi saya mengambil tindakan. Kamu ikut ke kantor bersamaku. Ya. Melihat sosok Ye Fen yang pergi, kapten keamanan menghela nafas. Pemuda ini mungkin tidak dapat mengamankan posisinya. Dan dia mungkin harus membayar kompensasi. Kantor manajer umum. Ye Fen berdiri dengan patuh. Suruoksu melihat ini dan berkata dengan marah. Ye Fen, aku tahu kamu melakukannya karena aku. Tapi bisakah kamu memikirkan konsekuensinya sebelum mengambil tindakan lain kali? Ini tidak bisa dinegosiasikan. Siapapun yang berani memikirkan istriku akan dibunuh olehku. Suruoksu berkata tanpa berkata-kata. Bahkan jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda harus menemukan tempat di mana kamera pengintai tidak dapat menangkap Anda dan melakukannya. Ye Fen mendengar ini dan berkata dengan senyum buruk di wajahnya. Baiklah istriku. Lain kali aku akan perhatikan. Anda masih ingin melakukannya lagi. Suruoksu menjadi gila. Tetapi memikirkan situasi menyedihkan Chen Gentin. Dia merasa sangat marah. Perasaan diperhatikan ini cukup baik. Satpam,
Kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Kalau tidak, Chen Jiantian pasti tidak akan menyerah. Saya akan mengatur posisi baru untukmu. Setelah berpikir sejenak, Su Ruoxu berkata, bagaimana kalau bekerja sebagai asisten di departemen pemasaran? Kebetulan ada lowongan. Departemen pemasaran. Sekilas terlihat seperti departemen penting. Lagi pula itu lebih baik daripada penjaga keamanan. Ye Fen mengangguk penuh semangat dan berkata, terima kasih, istriku. Hidup istriku. Melihat ini, Su Ruoxu hanya mengusap pelipisnya tanpa dah. Sayang, saya mendengar Tuan Chen menyebutkan sebuah proyek, dan dia berkata bahwa dia hanya akan menyetujuinya jika Anda menjadi wanitanya. Jika Anda kekurangan uang, Anda dapat memberitahu saya. Saya sangat banyak uang. Ketika Ye Fen berada di pegunungan, setiap kali dia bergerak, dia bisa menghasilkan 1 miliar, ditambah uang yang ditinggalkan oleh gurunya. Dia tidak dapat mengingat jumlah spesifiknya, tetapi dia benar-benar kaya. Melihat ekspresi serius Ye Fen, Su Ruoxu merasa geli, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Berhentilah membuat masalah bagiku. Sayang, kamu tidak percaya? Ye Fen merasa diremehkan. Su Ruoxu mengerutkan kening. Oke, keluarlah. Sudah kubilang kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Su Ruoxu tentu saja tidak percaya bahwa Ye Fen punya uang. Bahkan jika dia punya, bisakah dia mendapat 5 miliar?